guys, it's Nessie and welcome to the first episode of Musema. Buruk banget, buruk. Itu sangat-sangat buruk. Boleh di... Satu, dua, tiga. Selamat datang di Musema. Jadi untuk bulan Ramadan kita mau membuat satu segmen baru untuk kalian semua biar kita nggak bosan guys. Mencoba konten-konten baru. Siapa tahu kalian suka setelah berpikir keras, lama dan penuh emosi. NCC came up with Musema. Apa tuh Musema? Murah, sedang, mahal. Wow, ini udah latihan hebat banget. Murah, sedang, mahal. Jadi di depan aku sekarang ada 3 jenis ramen. Dan aku tidak tahu yang mana yang sama ma. Murah, sedang, sama mahal. Dengan itu aku akan melakukan honest review. Jadi bener-bener aku nggak tahu sama sekali yang mahal, yang murah, yang sedang, yang mana. Dan let's see kalau misalkan ini bisa jadi rekomendasi untuk kalian memilih ramen yang cocok untuk kalian. Karena belum tentu yang murah itu nggak enak. Dan belum tentu yang mahal enak banget. Menarik. Let's do this. Ternyata lidah aku yang murah. Tapi kalau emang worth, bener banget. Goal dari Musema adalah mencari yang terbaik. Kita lihat apakah worth it atau tidak. Let's go. So without any further ado, let's Musema it. Oke, let's Musema it. Jadi seperti yang kalian lihat, tema hari ini adalah ramen. Betul? betul. Oke. Dari perawakannya dulu deh aku lihat. Sumpah aku nggak tahu sih yang mahal, yang murah, yang sedang sama sekali yang mana. Cuman, soalnya tiga-tiganya tuh kita bisa lihat dikasih ini ayam, ini juga ayam, ini juga ayam. Dan porsinya sama-sama banyak. Oke. 1, 2, 3. Oh, kayaknya miring ya? Gak apa-apa guys. Maaf banget. Nah, oke. Is it better? Nice. Oke, kontestan nomor 1 kita lihat. Kontestan nomor 1. Dia keras banget guys mie-nya. Tapi dia dapat 2 pieces of chicken. Bener kan? Ada juga ini proper telur ramen Jepang gitu. Kalau misalkan kalian lihat, dia yang kayak, ngerti nggak sih? By the way guys, kalian jangan expect terlalu tinggi karena ini adalah review seorang non-food vlogger. Jadi ini adalah review seorang amatir. Honest, super honest review dari orang biasa. Apa namanya? Nitamago. Benerkah? Coba kalau kalian tahu, komen di bawah. Oke. Di atasnya juga ada garnish. Ini kayaknya jamur. Oke. Dari perawakannya sih terlihat expensive. Kuahnya, aku bisa ngeliat bahwa kuahnya kental guys. Oke. Aku nggak akan ubek-ubek, tapi kelihatan bahwa ini kuahnya kental. Kontestan nomor 2. Kontestan nomor 2 ini, dia mie-nya kayaknya nggak sekeras ini guys. Dua-duanya emang belum disiram, jadi nanti kalau disiram pastinya lebih lembek. Tapi dia nggak disiram pun nggak sekeras yang ini. Warna mie-nya kuning, dan di atasnya garnishnya sedikit berbeda ya. Dia, abis ini daun bawang, sama ada jamur juga. Tapi ini kayak jamur kuping nggak sih? Yang di chop jamur kuping. Jamur kuping cincang, betul? Nah, ini telurnya beda guys sama yang tadi. Ini kayak lebih kayak telur soto. Kenapa kamu seperti itu, Jehan? Ini kayak telur rebus saja, bukan telur Jepang yang biasa di ramen. Tapi dia juga dapat 1 slice. I hope it's chicken. Oke. Nah, kuahnya tidak sekental yang sebelumnya guys. Kontestan nomor 3. Kontestan nomor 3 ini, mie-nya beda lagi. Tapi kalau di antara 2 ini dia lebih mirip sama yang pertama. Cuman beda sih, teksturnya juga beda. Dia kayak lebih gemuk-gemuk daripada yang pertama. Ayamnya, garnishnya ayamnya banyak banget. Tuh. Tapi dia tidak pakai jamur. Walaupun dia tidak memiliki jamur, dia ngasih 1 whole telur. Jadi telurnya setengah-setengah gitu, jadi 1. Kuahnya, aku bisa ngeliat bahwa kuahnya kental. Ini lebih kental daripada kontestan kedua. Jadi ini aku tuang. Oke, kita tuang guys, kontestan 1. Tuh kan dia tuh kayak kuahnya yang nggak kental banget. Nah, kontestan 1 katanya juga dikasih ini nih, chili powder. Yang lain nggak dikasih? Nggak. Ada keras ya bun, nunggunya sedikit lama nih kayaknya.
Kayaknya tuangin aja deh yang lain juga. Nah, ramen kalau di take away itu sedikit sulit emang guys, karena dia butuh waktu. Oke, kontestan satu kita coba guys. Ini pasti bagian dari Musema yang kalian paling tunggu. Padahal kalian juga nggak tahu ada video ini kan. Oke. Kasih kuahnya ya. Ih, ribet banget ya aku makan. Menarik. Jadi ternyata kuahnya nggak sekental yang aku pikir. Pasti orang bingung banget aku makan ramen kayak gini ya. Oke. Oke, menarik. Noodle-nya sendiri kayaknya emang nggak dibumbuin, jadi pure bumbunya dari kuahnya. Oke, kita coba si ayamnya dia. Kita coba komplit dengan garnish dan ayamnya. Plus telurnya. Dan ada jagungnya, aku baru lihat. Oke, kalau dimakan bareng-bareng dia enak banget. Cuma kalau kuah sama mie-nya doang, menurut aku biasa. Oke, last one. Oke, menarik. Kita move on ke kontestan nomor 2. Minum dulu dong, minum dulu. Oh, clear the palate. Oke. Oke. We're doing good. Oke, kita coba jamur kuping ini, garnishnya. Dia juga ada jagungnya. Tapi I really like jagung di ramen actually. Kayak dia memberikan extra taste yang enak gitu. Karena biasanya ramen udah asin atau pedas. Jagung manis tuh jadi bikin dia lebih mantap. Kita potong dikit si ayam. Oke, ini complete. Belum telurnya sih, dikit lagi ntar. Tapi itu rasanya kerasa beda nggak sama daripada yang pertama sama yang kedua? Oh jelas. Dia simpelnya adalah ini kayak versi Indonesianya ramen. Kayak mie-nya I think is more like mie yang bisa dibikin jadi ramen, bisa dibikin jadi mie goreng, bisa dibikin jadi segala macam mie deh kayaknya. I don't think it's like a specific type of noodle yang jadi ramen. Or at least sepengetahuan aku ya guys. Mind you, I'm not a chef, so I don't know. Jagungnya juga somehow rasanya beda sama ini. Kok bisa ya? Menarik. Ayamnya enak banget tuh, kayak halus banget. Enakan ayam yang kedua daripada yang pertama? Enggak. Tapi enak. Oke. Kuahnya juga kuahnya lebih encer guys dibanding yang pertama. Oke. Kita move on ke yang 3. Oh, minum dulu. Kenyang banget. Aku kenyang banget. Sumpah aku kenyang banget. Enggak, bisa. Malah kalau kenyang itu jadi objektif, jadi kayak bener-bener enak ya enak. Kalau nggak enak, nggak enak. Karena kalau lagi lapar, yang nggak enak pun bisa dibilang enak. Nah iya betul, kalau lagi lapar yang nggak enak jadi enak. Ya kalau misalkan udah kenyang, kalau nggak enak ditinggal. Kalau masih enak kayak aduh udah kenyang tapi enak banget gitu kan. Kita cobain noodle sama kuahnya dulu. Ini sinergi antara noodle sama kuahnya yang paling menyatu guys. Kayak kalau tadi aku bisa ngerasain mie sama kuahnya terpisah, ini tuh bener-bener kayak a good blend. Kayak seakan emang mie ini dibuat untuk kuahnya dan kuahnya dibuat jodoh. Emang main sendiri together. Jodoh itu tidak kemana. Oke, kita akan coba pakai full garnishnya. Oh dia tuh kayak ada bayamnya ya? Ini bayam ya? Sawi. Aku nggak suka sawi. Bye. Tapi dia garnishnya pelit. Cuman ada seaweed sama egg. Nah, eggnya ini sih aku bisa melihat bahwa ini proper ramen egg. I swear there's a name for it. Tapi aku lupa apa namanya. Iya ada namanya telur ramen. Onsen egg ya betul. Mari kita coba. Semua garnishnya enak luar biasa ini. Kayak ayamnya halus banget. Telurnya, bumbunya ngeresep halus banget. Aku susah untuk mencari kata-kata guys, tapi ini menurut aku harmoni dalam piringnya yang terbaik. Kayak asmara terkalibrasi.
selaras dan seirama. Ini bener-bener kayak menurut aku semuanya yang ada di piring ini diciptakan Tuhan untuk bertemu hari ini untuk jadi bagian dari Musema. Tiga-tiganya soyu ramen ya? Ya. Tiga-tiga asin. Nah, sepertinya kita sudah cukup mencoba. Jujur guys, karena aku bukan food vlogger. Kalau misalkan kalian merasa, ih mestinya ininya di review, boleh banget ditulis di bawah. Mungkin kita bisa lakukan di Musema selanjutnya. Dengan itu, aku merasa bahwa Nah, ini aku sedikit tricky sih sebenarnya. Aku tahu ini pasti mahal, tapi aku nggak tahu apakah ini medium atau ini yang di atasnya lagi. Karena ada kayak otentik ramen yang kayak sangat-sangat otentik. Ya mungkin chefnya atau yang pemilik restoran emang orang Jepang. Yang mungkin level enaknya not necessarily ketemu sama level enak lidahku. Ngerti nggak? Tapi kalau melihat dari garnish-garnishnya, ini kayaknya lebih banyak juga sih. Maksudnya banyak dalam artian kayak 2 telur, ayamnya banyak. Ini cuma 2 bagian. Tapi aku juga pernah ke restoran-restoran ramen yang mahal banget, yang kayak gini. Yang garisnya nggak sebanyak ini juga. Tapi kayaknya I have decided bahwa Musema. Review time. Yes, boleh aku tebak nggak? Boleh. Sherok ya. Sherok ya. Ini yang di passport bukan? Ini bukan. Oke, silakan review. Aku tahu ini adalah Sherok ya. Kayak Sheroknya so far kayak masih salah satu yang selalu on top of the list ya. Tapi emang oke, I'm a big fan too. Itu Sherokya. Namanya Tori Paitan Shoyu, pakai telur. Karena kalau nggak pakai telur beda lagi harganya. Iya, iya. Ya kan? Karena pakai telur jadi harganya 81.400. 81.400. Oke. Yang sedang itu dari Sai Ramen. Sai Ramen. Ada di Alam Sutra, di Ion Mall JGC, ada di Menara Astra, ada Ion Mall Tanjung Barat, ada Bandung, Semarang. Tapi emang nggak sebanyak Sherokya. Oke. Pokoknya dia harganya, ini menunya namanya original special, jadi emang paling original dan itu udah ada telurnya. Iya, oke. Harganya 45.000. Oke. Untuk 40. Oke, go on. Terus yang paling murah, yang paling murah ini dari Kaju Ramen. Menunya namanya Tori Paitan Original. Oke. Kaju ini ada di BSD Ciputat sama Pamulang. Jadi sedikit. Harganya 31.000. 31.000. Oh, jadi ini bedanya 15 ribuan. Iya kan? Oke, tapi untuk 31.000 sebenarnya dia udah kasihin ayam dan udah ada telurnya. Like it's not bad. Ada jamurnya juga dan ada jagungnya juga. Dan sebenarnya porsinya lumayan banyak guys buat ramen. Tapi ramen emang selalu banyak sih. Dan tiga-tiganya nggak ada yang nggak enak. Tapi di video kali ini yang menurut aku paling shocking itu malah si yang tengah ini. Karena aku bakal expect dia di harga di atas 50 ribuan. Karena quite comparable in the sense yang kayak sampai aku mikir, ih apakah jangan-jangan ini lebih mahal daripada ini gitu. Sangat-sangat menarik. Dan si Sai Ramen ini tulisannya First Ramen Bar in Indonesia, 100% original Jepang, styled by Japanese. Oh, dia styled by Japanese chef. Menarik. Oke, itu tadi adalah Musema episode kali ini. Sebenarnya kayaknya kita bisa bikin part 2 deh buat ramennya. Karena ada beberapa ramen yang aku tahu harganya juga range middle atau range high yang beda lagi expertise-nya guys. Atau ada ramen yang bener-bener kayak mahal gitu. Apakah kalian mau lihat part 2 untuk kita lihat battle lagi Musema ramen? Coba komen di bawah. Atau ada makanan-makanan lain yang kalian mau lihat kita jadikan kontestan Musema? Boleh banget di komen di bawah. Dan semangat guys puasanya. Semoga bisa menjadi rekomendasi juga kalau misalkan kalian cari-cari makanan untuk berbuka atau sahur. Jangan lupa subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Hey guys, it's Nessie and welcome to the first episode. Musema.
itu buruk. Itu sangat-sangat buruk. Boleh di... Satu, dua, tiga. Musa